pakai, yang belum mendapatkan di Erangel itu ada banyak. Gua mau coba Skylet sih kayaknya. Skylet ya. Kalau menurut prediksi gua mungkin RRQ. Tapi ngomongin RRQ, apakah akan ada pertempuran kembali di sekitar apartemen school dan juga di arah schoolnya karena mengingat grup A bermain dan akan ada potensi untuk melihat school berdarah lagi. Tapi dengan flag path yang seperti ini agak kurang nge-support nih. Ya, karena agak jauh untuk bisa mencapai ke titik school. Tapi yang gua yakin 100% ngambil school tetap RRQ. Dan dilihat di situ zone. Iya, betul. Langsung balik, dia nggak mau ngambil school lagi setelah kemarin di match pertama dalam waktu beberapa detik saja, sekitar 17 detik ya kalau nggak salah, langsung diratakan oleh RRQ di school. Dia ngapain juga gambling. Ini udah hari kedua, kesempatannya udah tinggal sisa sedikit lagi. Mau nggak mau zone sepertinya akan mengalah untuk bisa mencari poin supaya bisa lolos nanti ke Super Weekend. Betul, dan terlihat zone mengambil area looting yang kosong ditinggalkan oleh Lifescape karena Lifescape tidak bermain untuk di game kedua kita. Dan grup B pokoknya, grup B yang tidak bermain. Dan circle-nya menuju ke arah sebelah kanan ini agak sedikit recall dengan apa yang terjadi di Miramar. Tapi kali ini Erangel-nya ternyata circle-nya serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, betul. Ke kanan lagi dan ke kanan lagi. Dan dengan garis pesawat yang... Bang Peko dipulangkan karena lobby. Asa sedang dalam posisi ter-knockout. Butuh untuk diselamatkan. Hanya ada 2 player aktif dari RRQ yang saat ini belum terpantau oleh kamera. Karena yang lagi kita pantau adalah upaya dari Boom yang berusaha mendekat ke arah supply bank. Yes. High ground-nya diambil. Ini Boom susah banget sih. Dia soalnya kalau mau masuk di depannya sudah ada 2 palang pintu, ada 2 tim, ada Nero dan tim lain. Namun kamera kali ini akan fokus dulu dengan fight yang sudah mulai pecah antara Skylets dan juga RRQ. Mort yang masih bleeding out di depan sana dan nampaknya akhirnya berhasil di take down kembali lagi dan lagi. Trading down terjadi, Jersey take down. Namun ternyata dari Smith akan berusaha untuk melakukan take cover dan ternyata RRQ sayang sekali harus puas di posisi ke-16, tidak membawa poin sama sekali. Betul, bahkan fight terjadi di arah yang lain di Lindes Gaming, tapi 2 pemain tumbang. Boom melakukan agresif namun mereka harus kehilangan 2 pemain. Trade 2 untuk 2 antara Boom dan juga Supply Bank. Kondisi berimbang, sudah mulai terspotong. Poker juga ikutan tumbang. Supply Bank unggul dari segi fight. Sudah mulai melempar utilitiesnya ke arah depan dan sudah mulai ada pergerakan untuk menyelamatkan rekan-rekan Supply Bank yang lainnya. Tapi masih ada Ken yang siap sedia untuk menyambut kedatangan dari 2 pemain. Supply Bank yang lainnya sudah mulai melakukan shoulder pick yang menuju ke arah bagian belakang dari batu. Namun dari seorang Ken masih cukup tenang. Jiggle tipis lumba-lumba ke arah sebelah kiri dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. 1v1 situation antara seorang Bilot dan juga Ken. Masih bersabar, belum melakukan tindakan agresif, tapi Ken sudah mulai bergerak ke sebelah kanan dan terspot ternyata ada third party. Nero menembak dari belakang dan Boom dipulangkan ke arah lobby. Wow. Supply Bank nampaknya berhasil untuk menjaga bibir circle-nya dengan sangat baik. Plus juga ada bantuan dari sisi lain pastinya. Ada third party yang turut andil dalam fight yang sebelumnya terjadi. Sementara kalau kita lihat dari victim kali ini bakal langsung close combat dengan arah ke Eagle 365. Eagle 365 diratakan oleh tim victim dan harus puas di posisi ke-14. Sementara Nero bakal langsung terobos aja ke arah depan. Supply Bank kali ini bakal selesai perkara datang lagi perkara baru dan Nero Oh my god, berhasil langsung meratakan Supply Bank begitu saja. ini meta third party kembali aktif di Indonesia. Setelah kita melihat beberapa meta third party terjadi di PEI ya kalau nggak salah. Yes. Dan kali ini benar-benar menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan di Indonesia. Terbukti Nero menjadi third party dengan kondisi yang benar-benar tepat waktunya. Wah, Ketika gokil. kelar perang tidak dikasih nafas, revive sudah dilakukan, healing belum selesai prosesnya, tiba-tiba ditabrak sama Nero. Yes, pas banget. Revive dulu kan? Betul. Jadi kill point-nya masuk ke mereka. Masuk semuanya. Jadi dikasih, oh yaudah revive dulu. Oke selesai, ayo kita gas. Wah, bener-bener digaspol pokoknya sama tim Nero. Lumayan, kalau nggak salah berarti dapat 3 lah. Minimal 3 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. Wah, ini udah mulai pecah banget di circle yang kelima. Onyx berhasil meretake sebuah sniper tower. Memulangkan 1 pemain ke arah lobby dan kali ini Nick sudah berada di bagian lantai 1. Ada Scarlet Gaming ternyata yang ingin mendapatkan sniper tower ini. Ternyata ada di lantai 2, bukan di lantai 1. Oh, pintunya tolong, mohon maaf. Jangan ditutup-tutup dulu ya, karena masih ada 1 pemain Onyx yang ingin naik ke bagian atas. Dan Slayer bergerak perlahan-lahan. Oh, 3-way showdown, ada Bigetron di belakang juga. Yes, Bigetron memantau pastinya. Dan sementara kalau kita lihat Smith sudah langsung saja menerobos ke arah depan. Langsung melemparkan sebuah granat, hampir saja nyaris menumbangkan seorang Nick, tapi Nick sudah berhasil untuk turun ke arah bawah. Sementara kalau kita lihat banyak sekali ledakan demi ledakan Redon buatan terjadi di rumah jamur ini. Tapi kalau kita lihat dari Pinky pun harus melakukan healing terlebih dahulu dan Nick melihat pergerakan lempar ke arah depan, tapi Smith tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung ditembak. Tapi ternyata what happened? Nick yang ternyata berhasil untuk menembaki body system yang begitu baik dari Skylets, menembak
memulangkan Nick. Dan kali ini dari Smith harusnya masih bisa mampu menyelamatkan temannya, Zona. tapi tidak bisa. Zona sudah mulai bergerak, Pas. Betul, dan gue yakin umur mereka juga tidak terlalu lama lagi karena ada DU yang akan memotong rotasi dari Skelet Gaming. DU ikut menembak, Bigetron ikut menembak. Ada 2 tim yang sudah mendapatkan zona. Memotong rotasi untuk Skelet Gaming. Ini akan sangat kerepotan tentunya untuk Skylet. Di mana Slayer terjebak di arah Blue Zone. Healingnya nggak tahu ada berapa banyak. Tapi Smith harusnya bakal nge-share healingnya ke arah Slayer untuk Skylet bertahan lebih lama. Tapi di arah lain ada Zone yang bakal berperang dengan victim. Seri mendapatkan tembakan, ada counter shoot. Namun angle yang dipunya oleh Mineral lebih perfect karena dia berada di balkon. Sementara pemain victim berada di arah yang open field. Itu enak banget posisi dari Zone. Dia dapetin rumah 2 lantai. Tapi kita bakal fokus dulu dengan Nero yang berusaha untuk menantang Bigetron Red Aliens. Kali ini dari seorang Ryzen pun terus-menerus menghujani peluru ke arah player-player dari Nero. Bahkan ada backup dari belakang. Luxy. Tiba-tiba muncul begitu saja seperti tuyul dan langsung saja meratakan dari tim Nero. Betul, somehow posisi Luxy tidak diketahui dan berhasil mendapatkan satu tim yang ada di sekitar Bigetron. Nero-nya sudah mulai ditumbangkan, namun Nero mendapatkan 6 total poin yang mereka kumpulkan untuk di game kedua hari ini. Luxy ada splash damage yang masuk, tapi masih cukup tenang karena Luxy sudah mendapatkan sebuah compound. Bener banget. Bahkan kali ini Zona sudah Zuxi itu mulai dia. terlihat lagi. Dan dari Skylights pun nampaknya sudah harus tereliminasi dan dipulangkan. Zone yang tadi sebelumnya mendapatkan posisi enak, namun kali ini harus berpindah kembali karena Circle tidak berpihak kepada tim Zone dan juga Genesis Dogma. Bahkan Genesis Dogma kali ini bermain begitu objektif, tidak mau banyak melakukan peperangan, masih belum membawa pulang elimination point sama sekali. Dan bahkan dari seorang Star ketika sedang melakukan setup ditembakin lagi dan lagi oleh player-player dari Alter Ego. Yes, ini Alter Ego enak banget. Posisi mereka, bahkan mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk menuju ke bagian bibir circle yang ke-6. Bluezone sudah mulai bergerak kali ini. GD tidak melakukan pergerakan. 3 pemain dari GD berada di dalam vehicle. Namun masih diperhatikan apakah mereka akan menentukan titik rotasi mereka ke arah mana. Dan akhirnya vehicle mereka sudah mulai bergerak di mana Star akan menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam zona. Tapi di tengah rotasi mereka bakal mendapatkan gangguan. Mereka bakal tabrak bertukar Dewi dan Super Una. Free shot 3 pemain tumbang. Sorry, 2 pemain tumbang dari GD. What happened? Ada Through the Smoke juga dilakukan oleh Super Una dan hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Tapi kali ini harus reload dan harus mengontrol area mereka lagi karena mereka cukup dekat dengan tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya satu tim yang menghalangi rotasi dari Alter Ego. Ada 2 tim. NFT join the fight. Join the fight somehow. Dari sisi kanan muncul tiba-tiba dari NFT langsung memberikan tekanan lebih lagi kepada tim Alter Ego. Bahkan kali ini NFT harus fokus ke arah 2 sisi. Ada Bigetron Red Alliance dan juga ada tim Alter Ego. Sementara dari Zone kali ini cukup kesulitan juga. Ada Dewa United yang masih menghalangi. Bahkan beberapa tembakan sudah mulai masuk, lemparan Molly ke arah depan. Berusaha untuk menyelamatkan temannya dari tim Zone. Tapi kali ini agak sedikit sulit dari Banyu. Sulit untuk bisa naik ke atas. Mobil sudah mulai meledak juga di sisi lain. Bigetron akan berhadapan dengan NFT. Betul, NFT sudah mulai bergerak sedikit mendekat ke arah Bigetron, di mana Bigetron juga masih dalam posisi split position. Ini 2-1-1 setup yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi lihat Steve Boy kali ini bergerak pelanan, pasti ada lemparan. What? Oh, itu smoke. Itu smoke. Gua panik kalau itu granat, dia bakal kenok sama granatnya sendiri. Bener. Soalnya itu langsung ke arah mereka. Tapi sementara kalau kita lihat, wow, Genesis Dogma berhasil memulangkan tim Onyx nampaknya. Dan ternyata ada third party lagi dan lagi. Genesis Dogma kali ini ditembakin oleh Steve Boy. Terus menerus ke arah depan, hitmarknya mulai connect. Dan berhasil untuk mendapatkan satu player. Tapi ternyata Hands pun tertangkap oleh Zone di depan sana. Steve Boy, kamu terlalu fokus dengan dari depan. Wow, ada Nice Uzi 1 lawan 3 kali ini. Rata! Steve Boy berhasil untuk memulangkan Zone, tapi ternyata meta third party is real you. High Bay dari sisi lain langsung menangkap seorang Steve Boy. Wah, gila men, sebuah kontrol yang begitu tenang dari seorang Steve Boy, namun di backstep dan dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Third party is real untuk kali ini. Bahkan di sisi lain GD bertahan dengan last man standing mereka. Alter Ego menyisakan 2 player aktif, sementara NFT yang sudah mendapatkan 6 poin eliminasi. Dan mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka. Angle, Lock langsung menuju ke arah Alter Ego, tapi tempo sedikit diturunkan dan Flippy memegang granat tanpa dimasak lama, lempar langsung dan GD pun dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Yuhai dari Red Alliance. Yes, betul sekali. 3 tim tersisa kali ini. NFT, Alter Ego, dan juga Bigetron Red Alliance. Sementara waktu NFT yang masih lengkap, tapi Bigetron Red Alliance
nampaknya masih bisa melakukan revive terhadap teammates-nya. Namun dari Potato sudah mulai membangun smoke demi smoke untuk bisa bergerak maju lebih dalam lagi. Tapi kalau kita melihat dari tim Bigetron Red Alliance mempunyai cekungan yang cukup nikmat, tapi masalahnya dia harus bergerak sedikit lagi untuk bisa touchdown ke dalam circle-nya. Ya, yang jadi keenakan Bigetron adalah kontrol mereka itu tinggal fokus ke arah kanan. Dari kiri mereka benar-benar ketutup. Bahkan wow, Zuxi mendapatkan sebuah reset ataupun reset armor yang begitu maknyus ya. Dapetin satu setup Robocop dan juga ada MK14 yang ada di tangan dari seorang Zuxi. Dan Flippy di arah lain masih melakukan proning. Nggak ingin bangkit dari proningnya karena ketika dia bangkit aku tadi intip sama Bigetron. Smoke cukup tebal juga dari sebelah kanan untuk menghalangi pandangan dari Bigetron. Tapi satu persatu dari pemain BTR sudah mulai naik. Di mana drone yang menjadi palang pintu untuk menghalangi pergerakan dari Bigetron. Yes, betul sekali. Tapi sementara tempo masih dimainkan oleh semua timnya. Setup demi setup sudah mulai dibangun nampaknya. Dan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego benar-benar tidak mau kehilangan momentum. Masih berusaha untuk mencari informasi, memantau di depan sana ada yang loncat-loncat seperti kelinci. Nampaknya tidak jadi maju, nampaknya lebih memilih untuk menggeser ke kanan. Renalre masuk saja informasi untuk teman-temannya, tapi Potato nampaknya akan berusaha untuk bermain dengan pola. Dan ternyata Zuxi dengan MK14-nya berhasil untuk mendapatkan seorang drone, bakal langsung di-confirm menjadi elimination point. Wow, NFT kehilangan satu anggota mereka. Kondisi 3-3-4 dan posisi Swavel juga sudah mulai terspot. Counter shoot dilakukan, backup yang sedikit lama dari bagian belakang. Trazen low HP body system dari Bigetron. Satu tumbang tapi ada push yang dilakukan oleh seorang Luxi. Timing yang begitu tepat dari Bigetron ketika satu persatu pemain mereka ditumbangkan. Tapi Granat somehow berhasil mendapatkan seorang Ryzen dan Bigetron. Satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Ada Pulse Combat dan Super Una yang ternyata ditaklukkan. Yuhai make a play. Kontrol areanya ke sebelah kanan benar-benar maksimal. Yuhai bahkan men-spot dua pemain dari tim Alter Ego. Yes, langsung saja body system dari Bigetron Red Alliance. Seorang Yuhai dan Luxi langsung mengconfirm elimination point terhadap satu player di depan sana. Dan kali ini dari NFT harus lebih berhati-hati lagi. Tapi Potato sudah memegang AUG-nya, mendapatkan informasi kembali ke arah depan. Tidak mau terlalu tergesa-gesa. Beriringan dengan Renalre di belakang sana menjadi cacing-cacing. Dan tapi Ryzen sudah mulai bangkit juga mencari informasi. Tapi lihat posisi dari Luxi. Dia bisa menjadi game changer nampaknya. Betul, Yuhai juga tidak melepaskan angle kanannya. Itu cukup dekat dan ternyata Flippy yang berhasil mendapatkan pemain dari Alter Ego. Posisi Flippy juga sudah terspot dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di game yang kedua. Dengan total ada 9 kill yang berhasil dikumpulkan oleh Red Alliance. Yes, nampaknya untuk di kali ini Bigetron Red Alliance benar-benar fokus dengan rotasi mereka. Tidak terlalu banyak untuk kill point-nya, tapi cukup untuk memboosting poin mereka pastinya juga. Lagi-lagi Bigetron Red Alliance berhasil untuk menyabet WWCD di map Erangel. Map